Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Evaluasi Kinerja Portofolio Saham Optimal dengan Metode SARP. Perkenalkan, saya Fahri Raihan Maulana dengan NIM 642111568 dengan teman saya Anissa Sabrina dengan NIM 642111558. Berikut adalah latar belakang, yaitu pengambilan keputusan investasi dalam saham memerlukan pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan dari analisis yang mendalam untuk menjamin keamanan dana yang diinvestasikan serta keuntungannya yang diharapkan oleh investor. Calon investor harus mengetahui keadaan serta prospek perusahaan yang menjual surat berharganya atau disebut Fitening Intan Pradani Rustam Hidayat Tokowijoyo. Beberapa metode pengukuran kinerja dengan menggunakan ukuran tertentu yang sudah disesuaikan dengan tingkat resikonya telah dikembangkan oleh para pakar. Ukuran kinerja reksadana yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah ukuran SHARP, Krainer dan Jensen, atau yang lebih dikenal dengan metode capital asset pricing model atau yang bisa disebut CAPM. Metode ini dapat memberikan prediksi yang dapat mengenai hubungan antara resiko suatu aset dengan return yang diharapkan. Penggunaan metode CAPM untuk mengukur suatu portofolio reksadana yang efisien dapat membantu untuk memilih portofolio reksadana yang tepat, sehingga investor dapat mencapai tujuan investasinya. Berdasarkan alasan di atas, penulis ingin melakukan analisis kinerja portofolio perusahaan yang tergabung dalam IDX Kompas 100 karena statusnya sebagai indeks yang mempertimbangkan perusahaan dengan tingkat likuiditas dan opini akuntan publik. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui apakah return dan risiko yang diterima investor saham IDX Kompas 100 sesuai dengan pref- preferensi investor atau tidak. Dengan demikian, penulis berencana untuk menulis penelitian dengan judul Analisis Portofolio Saham Optimal menggunakan metode SET berdasarkan IDX Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut ada tujuannya. Tujuan penelitian ini untuk menilai bagaimana kinerja suatu portofolio saham bekerja dengan baik dilihat dari tingkat resiko total dan return yang akan diperoleh para investor menggunakan metode SARP pada saham-saham yang listing dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Berikut ini ada metode penelitian. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian ini, memberikan gambaran salah satu produk pasar modal yaitu saham pendapatan tetap untuk periode 2011 sampai 2015 mana yang terbaik dan menghasilkan kinerja positif dengan metode SARP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan atau diolah pihak lain, di mana data sekunder berasal dari peristiwa-peristiwa yang sifatnya empiris, yang berupa data investing.com. Per bulan, reksadana saham dan Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, di mana metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dari berbagai literatur dan situs internet, yaitu di sini ada web ya, www.duniainvestasi.com, www.pusatdata.kontan.com.id, dan www.ojk.go.id.
Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan emiten yang terdaftar di IDX Kompas 100 tahun 2023. Terdapat 7 perusahaan dari berbagai sektor yang terpilih dari IDX Kompas 100. Perusahaan yang dipilih yaitu Astra Auto Parts Tbk atau Auto, Barito Pacific Tbk atau disebut BRPT. Ada Surya Semesta Internusa Tbk atau disebut SSIA. Ada Solusi Sinergi Digital Tbk PT atau disebut WiFi. Di sini ada Medicaloka Ermina PT atau bisa disebut HIL. Di sini ada Medco Energy Internasional Tbk atau bisa disebut MEDC dan Jasa Marga Tbk atau bisa disebut JSMR. Selanjutnya ada analisis. Di sini ada tabel harga saham. Kami menggunakan indeks Kompas 100 yaitu dengan saham Auto, BRPT, SSIA, WiFi, MAPI, MEDC, dan JSMR. Selanjutnya kita akan menghitung return saham menggunakan rumus sama dengan saham Januari 2023 dibagi saham Desember 2022 dikurang 1. Lalu di sini kita tinggal tarik saja. Lalu klik. Selanjutnya kita akan menghitung risk free per bulan. Di sini diketahui expected risk free per tahunnya yaitu 7%. Cara menghitungnya yaitu sama dengan risk free per tahun dibagi 12 atau dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun menghasilkan angka 0,0055. Selanjutnya kita akan menghitung excess return dengan rumus sama dengan return saham dikurang risk free per bulan. Dikarenakan kita menghitung semua excess return menggunakan risk free per bulan, maka itu kita memakai F4. Menghasilkan angka 0,0010. Lalu kita tinggal tarik, lalu klik. Selanjutnya, saya akan menghitung expected return average dengan rumus sama dengan average dari return saham. Lalu tinggal kita tarik. Dikarenakan beta index tidak bisa dihitung, di sini kita tulis angka 1 saja. Lalu kita menghitung beta dengan rumus slope dari return saham dengan return index. Di sini kita beri F4 di return indexnya, lalu klik enter. Selanjutnya tinggal kita tarik saja. Lalu kita akan menghitung excess return to beta dengan rumus sama dengan expected return average dikurangi dengan risk free per bulan, lalu dibagi beta. Di sini kita menggunakan kurung. Dikarenakan rumus excess return to beta menggunakan risk free per bulan untuk semua saham, jadi kita beri risk free per bulan F4.
lalu enter. Selanjutnya tinggal kita tarik saja. Lalu kita akan menghitung standar deviasi dengan rumus sama dengan STDEV dari return saham. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita tinggal tarik saja. Lalu kita akan menghitung varians dengan rumus sama dengan var dari return saham. Lalu enter. Selanjutnya tinggal kita tarik. Lalu kita akan menghitung standar deviasi excess return dengan rumus sama dengan STDEV dari tabel perhitungan excess return. Lalu tinggal kita tarik. Selanjutnya kita menghitung varians excess return dengan rumus sama dengan var dari tabel excess return. Lalu tinggal kita tarik. Selanjutnya di sini kita akan menghitung alfa dengan rumus sama dengan intercept dari return index dengan return saham perusahaan. Dikarenakan kita menghitung rumus alfa menggunakan indeks, jadi kita memakai F4. Lalu klik enter. Lalu tinggal tarik saja. Selanjutnya kita akan menghitung A. Kita akan menghitung A dengan rumus sama dengan expected return average dikurangi risk free per bulan. Di sini kita memakai kurung. Lalu dikali beta dibagi varian excess return. Lalu enter. Dikarenakan menghitung A menggunakan risk free di semua perhitungan saham, kita memakai F4. Selanjutnya kita tinggal tarik saja. Selanjutnya kita akan menghitung B dengan rumus sama dengan beta kuadrat dibagi dengan varians. Selanjutnya juga kita tinggal tarik saja. Lalu kita akan menghitung C dengan rumus sama dengan dalam kurung varians dari indeks dikali A, lalu tutup kurung, dibagi 1 plus varians dari indeks, lalu dikali B. Dikarenakan kita menggunakan rumus C, menggunakan indeks varian di semua perhitungan saham, maka kita akan memakai F4. Lalu enter. Di sini kita tinggal tarik saja. Selanjutnya kita mencari C atau cut-off tertinggi dengan rumus max dari perhitungan C. Mendapatkan angka sebesar 0,0073.
Selanjutnya kita akan menghitung Z dengan rumus sama dengan beta dibagi varians. Jangan lupa ini dikurung. Lalu dikali, buka kurung, expected return to beta, dikurangi risk free per bulan. Dikarenakan kita menghitung semua saham menggunakan risk free per bulan, maka itu kita menggunakan F4. Lalu tutup kurung dibagi dengan beta. Dibagi dengan beta, lalu dikurang cut off tertinggi atau 0,0073. Lalu kita tutup kurung, dan di sini jangan lupa untuk cut off-nya kita beri F4 karena menghitung semuanya menggunakan cut off tertinggi. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita tinggal tarik saja. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah Z dengan rumus sum dari perhitungan Z. Selanjutnya kita akan menghitung W dengan rumus sama dengan Z dibagi dengan total Z. Dikarenakan menghitung W menggunakan total Z, jadi kita beri F4 lalu enter. Selanjutnya tinggal kita tarik saja. Lalu di sini kita akan mencari persenan proporsi dana dengan kita klik sama dengan ini. Tarik saja, lalu kita memakai persen. Lalu di sini kita jumlahkan. Dan kita mendapatkan hasil 100%. Selanjutnya kita menghitung alfa portofolionya, yaitu dengan rumus sama dengan alfa dikali W. Lalu tinggal kita tarik. Selanjutnya kita akan menghitung beta portofolionya dengan rumus sama dengan beta dikali W juga. Lalu kita tarik. Lalu di sini saya akan menghitung selanjutnya varian portofolio dengan rumus sama dengan varian excess return dikali dengan nilai W. Lalu kita tarik. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjumlahkan total dari alfa P, beta P, dan varian P. Dengan rumus sama dengan sum dari alfa P terlebih dahulu. Lalu tinggal kita tarik. Selanjutnya kita akan menghitung return ekspektasi portofolio. Di sini ada alfa P. Kita tinggal masukkan rumus sama dengan itu jumlah alfa dari portofolio. Lalu ada beta portofolio sama dengan jumlah dari beta portofolio. Lalu ada ekspektasi return market. Kita tinggal isi.
ekspektasi return daripada market. Lalu kita akan menghitung ekspektasi return portofolio dengan rumus sama dengan alfa P ditambah beta portofolio lalu dikali dengan ekspektasi return market. Jangan lupa diberi tanda kurung. Menghasilkan angka 0,0004. Lalu kita akan menghitung risiko portofolio, yaitu dengan rumus sama dengan beta portofolio dikuadratkan lalu dikali dengan variance market lalu dikuadratkan. Selanjutnya ini ada beta portofolio. Lalu ada variance daripada portofolio. Kita akan menghitungnya dengan rumus sama dengan BP variance market ditambah dengan total variance daripada portofolio. Lalu selanjutnya di sini ada variance marketnya, variance portofolionya. Kita hitung dengan rumus sama dengan SQRT daripada variance portofolio kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung kinerja portofolio dengan metode SART, yaitu ekspektasi return portofolio. Lalu risk free, di sini kita menggunakan risk free per tahun, yaitu 7% atau 6,61%. Lalu ada variance daripada portofolio. Lalu kita akan menghitung indeksnya dengan rumus sama dengan ekspektasi return portofolio dikurangi risk free lalu dibagi dengan variance portofolio. Jangan lupa dikasih kurung lalu enter. Lalu mendapatkan hasil minus 0,5890. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Dari penelitian di atas menunjukkan hasil 7 saham yang diteliti yang masuk dalam portofolio yaitu saham Astra Auto Parts atau Auto, Barito Pacific atau BRPT, Surya Semesta Internusa atau SSIA, Solusi Sinergi Digital atau Wi-Fi, lalu ada Mitra Adi Perkasa atau MAPI, ada Medco Energi Internasional atau MEDC, dan Jasa Marga Tbk atau JSMR. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa portofolio yang telah dibentuk memiliki kinerja buruk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dari indeks SART yang bernilai negatif sebesar 0,5985 dan nilai return ekspektasi pasar yang bernilai negatif sebesar minus 0,0006. Lalu ada kesimpulan, menurut penelitian, analisis portofolio saham yang ideal menggunakan metode SART berdasarkan indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut. Tingkat risiko portofolio sebesar 0,1118 dengan ekspektasi return portofolio negatif sebesar negatif 0,0006 menunjukkan bahwa tingkat risiko portofolio lebih besar dari tingkat pengembaliannya. Menurut metode SART,
kinerja portofolio secara keseluruhan memiliki nilai positif sebesar 0,2775. Nilai ini masih besar dari tingkat pengembalian pasar sebesar minus 0,5985 yang menunjukkan bahwa portofolio yang dibuat memiliki kinerja buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.